Masa sih pada waktu saya ditangkap, ditahan, dalam prosesnya konferensi pers berkali-kali. Pada pemulihan nama baik saya pikir kalau secara kertas biasa. Sudah makan semuanya? Mantap. Ya? Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Senang sekali bisa kumpul hari ini semuanya. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur Prapit, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Bang. Silakan, Bang. Oke, terima kasih, Dok. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang teman-teman sekalian. Pakai mic aja kali ya? Kalau mic, pakai mic aja ya. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard Lee dengan Hans Pranata, mengajukan pra-peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal akses, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada perkara pencemaran nama baik dan illegal akses dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Mungkin demikian pernyataan dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee. Mungkin ada yang ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses Prapit itu dari Polda Metro Jaya yang menunjuk divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah mengajukan jawaban, replik, duplik, pembuktian. Kita mengajukan bukti surat dan ahli, dari Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat, terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Lalu tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra-peradilan tersebut. Sementara Ada yang mau tambahkan, Dok? Ya, jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra-peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka.
Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang pernikahan terbuka, namun juga tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media. Agar apa? Supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum. Tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali. Fundamental sekali. Yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung. Sedangkan laporan dari artis KP, itu yang laporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar, apalagi fundamentalnya ini nggak ada. Dan kita saya sudah viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke KP. Tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra-peradilan. Dan ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang jadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini? Saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semua yang sudah banyak support saya. Saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore. Dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu teriak, tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin ya, di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin ke flashback lagi videonya ya. Kayak gimana melihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja melihat kayak gitu kayak gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita, ini baru aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana. Di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu nggak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang, yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sih. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidur lagi kayak gitu. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjamret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong omongan tetangga.
Jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak dua tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu. Saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Gimana tuh Pak? Coba Pak. Bisa bantu jawab nggak Pak? Ya, kalau itu kan nanti kita kembalikan kepada pihak kepolisian, bagaimana mungkin dan Bapak Kapolri dalam melakukan pembenahan kepada jajarannya di dalam internal, mungkin seperti itu dong. Iya, aduh, handphoneku lagi di live pula ya. Mengingat kembali, bisa nggak sih buka yang di grup kemarin ada yang di bawah, yang di apa ada di grup dalam grup? Dalam grup dong, siapa dalam grup? Ada video yang kukirim kemarin. Sama sekali masuk ke dalam untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada sama dengan ini yang dilakukan oleh tersangka RL. Kemudian inilah yang kemudian kita lakukan upaya paksa apa sudah sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan yang bersangkutan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Sama mengelak lagi semuanya, termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya. Kita Ini mati ya? Jadi pada saat dia posting itu, ini baju yang dia gunakan. Dia tidak bisa mengelak lagi. Jadi pada saat dia posting itu, ini baju yang dia gunakan. Dia tidak bisa mengelak lagi semuanya, termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan yang padahal ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan di akunnya. Oke, bajunya boleh nggak sih saya jadi musim sesembah? Baju saya mati terus ya. Ini ada yang kirim ini kali ya. Tes. Ada yang kirim santet ya. Baju saya dipamerin, dikompreskan seperti itu salah satu ya. Ada salah satunya lagi dikompreskan, menyatakan Bapak Densus kalau saya nggak salah, itu menyatakan bahwa hasil lab saya itu saya cuma periksa tahun 2019, tahun 2020 saya nggak periksa, padahal tahun 2020 saya periksa. Ini kan sangat dirugikan sekali saya. Ini bisa ditonton sampai detik sekarang konferensi persnya. Jadi pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara mengemulihkan nama baik saya? Mungkin itu. Dan yang terakhir mungkin pernyataan dari saya untuk artisnya KP. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakitin orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah saya memandang tinggi sekali beliau. Apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan untuk media, silakan. Betul. Oke. Upaya hukum saya setelah ini, saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis, karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti, nggak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir, siapalah saya? Ini mic-nya mati terus ya? Tes. Tapi kalau saya pikir-pikir, ini penyelenggaranya mana ya? Nggak bisa goyang kali. Nggak bisa. Dia. Tes. Saya tunggu dulu ya. Habis baterai nih. Ini habis baterai juga dong. Habis baterai. Ya. Tes. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah? Tapi kalau Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah saya ini? Saya ini cuma dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Kalimat saya penuh arti. Saya ini dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan petinggi polisi. Saya nggak kenal dengan anggota DPR. Saya nggak kenal dengan aparat-aparat. Saya nggak kenal. Saya nggak punya koneksi. Jadi ini pertarungan yang sangat tidak adil. Maka langkah hukum saya selanjutnya saya diskusikan dengan pengacara saya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi yang mau tanya? Istri saya, jujur aja ya, sebenarnya saya sangat tertutup dengan istri dan keluarga ya, karena saya ngelihat mental istri dan mental keluarga saya tidak sekuat saya. Ya saya aja yang dapat masalah gini. Mungkin kalian ngelihatnya saya ketawa-ketawa di luar, bikin konten seperti biasa, nge-YouTube, bikin podcast, bikin sesuatu. Tapi sebenarnya saya sangat terganggu. Makanya saya sudah berkata di video saya kemarin, saya amat sangat dirugikan, luar dalam. Bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, Dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu. Coba kalian seperti itu. Kalau misalnya ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, kalau cuma ditampar sekali. Kalau digampar 100 kali, dan saya juga manusia biasa, saya mau tonjok orangnya. Bayangkan loh, saya difitnah, saya sudah minta maaf, masih dikasuskan, dipolisikan, saya ditangkap, ditahan, dikriminalisasi. Saya nggak bisa, saya kalau disuruh diem aja, jangan usah ngapa-ngapain, oh mohon maaf, saya cuma manusia biasa. Walaupun saya nggak bisa balas secara hukum, paling nggak saya harus berbicara. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya aja yang kuat seperti ini, itu masih ketar-ketir. Apalagi istri saya. Istri saya kalian tahu sendiri. Dia ngelihat aja mudah nangis. Mama saya, papa saya nggak pernah kasih tahu mereka loh. Bayangkan, kadang ada surat nih dari kepolisian datang ke rumah. Saya simpen dari keluarga saya. Supaya apa? Supaya mereka nggak kepikiran. Papa saya kalau misalnya dapat surat pasti dia bilang, Richard, aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa tidur 3 hari. Makanya aku sembunyikan semuanya. Dan pra peradilan ini saya tempuh, saya tidak memberitahukan
mama papa saya. Saya cuma kasih tahu istri saya. Dan begitu hasilnya keluar, baru saya kasih tahu dengan keluarga saya semuanya. Saya minta juga belum tentu dia mau. Sekarang kan dia jadi pendiam. Coba dong ditanyai dong, kok jadi pendiam sekarang, nggak ada statusnya, nggak ada Instagramnya, nggak ada story-nya. Tolong dong buat ini dong, komentar lah kayak gitu punya. Tadi kemarin staff saya pakai fake akun, cuma ngomongin doang. Gimana? Kok jadi kalem mbak? Di blok langsung. Sumpah cuma ngomong kayak gitu doang. Saya penasaran yang di blok di tempat dia tuh berapa puluh ribu orang ya kali ya. Komentar dihapusin satu-satu, rajin banget dia ya. Ya coba nanti dari sini media mungkin bisa sowan ke rumah dia, ditanyain. Kayak gimana sih komentarnya, apakah, mungkin pertanyaan saya kayak gini ya, apakah dia sudah bahagia dalam keadaan seperti ini? Kalau di agama saya diajarkan sebenarnya nggak boleh melakukan seperti ini. Tapi nggak tahu lah saya ya. Setiap orang kan punya, saya nggak, ini oknum ya. Saya nggak ngomong soal agama ya. Ini oknum, ini orangnya, bukan agamanya kalau menurut saya. Ya, tapi yang jelas, sebagai pribadi, saya masih ada kemarahan yang luar biasa dalam hati saya dan nggak bisa saya tutupin, nggak bisa saya tutupin dan saya nggak bisa pura-pura, dan kalau ngomongin saya maafin, saya belum bisa sampai detik ini, dan saya tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun, baik artisnya, baik orang-orang yang menzolimin saya, orang yang ngangkat saya dari rumah saya, orang yang mengkriminalisasi saya, orang yang sudah tahu saya tidak bersalah, tapi dipaksakan bersalah. Saya tidak memaafkan mereka. Saya mungkin tidak bisa balas mereka dihukum, tapi Tuhan yang akan balasnya semuanya. Jadi saat ini sampai detik ini dari hasil pra-peradilan belum ada kontak secara personal dari pihak di sana ke Richard? Belum ada. Saya juga menantikan dengan sangat apa sih tindakan dari KP dan tindakan dari terutama penyidik yang pegang kasus ini ya. Saya juga menantikan itu. Karena impact yang saya dapat itu luar biasa besar banget. Jadi saya pikir, masa sih pada waktu saya ditangkap, ditahan, dalam prosesnya konferensi pers berkali-kali. Pada pemulihan nama baik saya pikir kalau secara kertas biasa amat sangat tidak layak. Mungkin itu. Menurut Mas, kayak gimana Mas? Kalau ada yang disampaikan, kalau menurut saya nggak ada yang perlu saya sampaikan ya. Saya juga malas sih ngomong dengan dia. Tapi yang jelas, saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak akan balas dia, karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini punya, ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak, kecuali kalau dia mau perpanjang ya. Saya pun juga males untuk perpanjang, kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan, dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Ini menarik sih. Ini menarik. Saya belum tahu, mari kita tanyakan saya tawarkan ke orang yang akan mengembalikan nama baik saya, bagaimana yang terbaiknya. Saya jujur ya, Mas, saya itu bertanya-tanya Mas dalam hati Mas, sebelum saya duduk di sini di rumah itu saya bertanya-tanya. Kira-kira apa yang paling pas untuk saya
mengganti rugi apa yang saya alami sampai 2 tahun, sampai titik sekarang. Apa kira-kira yang paling pas? Apakah permohonan maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun yang bersangkutan, yang berwenang, bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya juga nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu. Apakah itu bisa membayar semuanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu tetap harus dilakukan. Saya lagi menunggu itikat baik. Semuanya, baik dari KP ataupun dari penyidik untuk kasus ini. Mungkin itu ya Bang ya. Oke ya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih dengan teman-teman media yang sudah banyak bantu saya selama 2 tahun ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih saya kepada pengacara saya, Bang Reno dan Bang Idam. Sama Bang Yudi. Ya ini baru pengacara namanya. Bukan pengacara pansos yang ujung-ujungnya ngabisin duit saya buat kasusnya tambah melebar. Kalau kalian tanya ya, kenapa kasus ini jadi panjang? Itu salah satunya salah pengacara yang lama. Selain dari artisnya juga yang ngotot. Jadi saya ucapkan terima kasih Bang, sudah banyak bantu saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang di Indonesia ini yang dikriminalisasi, terutama kasus pencemaran nama baik yang menurut saya pasal karet. Terima kasih semuanya.